Oke, kita akan menyaksikan drama dari Si Pitung. Si Pitung jagoan Betawi dari DKI Jakarta. Kita akan menyaksikan, Ibu Togi akan jadi naratornya. Di suatu desa yang kecil, tinggallah seorang bapak bernama Pak Piun dan istrinya yang dalam kesehariannya ia bekerja sebagai petani. Ia mempunyai seorang anak yang diberi nama Si Pitung. Sebagaimana dengan anak Betawi lainnya, Si Pitung dibesarkan oleh keluarganya dan diajar untuk terus membantu orang tua serta belajar mengaji. Si Pitung merupakan anak yang rajin dan saleh. Setelah ia dewasa, Pitung belajar pengetahuan agama dan silat serta ilmu bela diri lainnya dari Haji Naipin. Karena Si Pitung rajin berlatih, ia pun menjadi anak kesayangan dari gurunya dan hampir semua ilmu gurunya diajarkan kepadanya. Ayah, ibu, hari ini aku akan pergi mengaji. Doakan aku agar hari ini aku bisa melewati latihan hari ini dengan baik ya. Untuk itu, saya selalu doakan. Sesampainya di tempat pengajian, Haji Naipin selalu mengajar Si Pitung dengan baik dan Pitung selalu patuh kepada ajaran Haji Naipin. Pitung, kamu sebagai murid yang baik harus menjadi contoh yang baik bagi orang-orang di sini. Jika ada yang kesulitan, kamu harus membantu mereka dan lakukan untuk kebaikan. Baik, Bu, aku akan menjalankan pesanmu dengan baik. Suatu hari, Pitung pergi ke pasar dan bertemu dengan beberapa warga yang kesulitan. Kamu harus membantu mereka. Itulah selalu pesan yang disampaikan oleh Haji Naipin. Lalu saat bertemu dengan warga yang dilihat diganggu oleh centeng-centeng Babah Liam, ia pun membantu warga dengan menyerang centeng-centeng Babah Liam. Babah Liam adalah pemimpin para pengganggu warga sekitar. Para centeng itu berusaha terus untuk mengambil barang milik warga. Hei, apa yang kalian lakukan? Kembalikan barang itu kepada pemiliknya. Sebenarnya kamu siapa? Kamu tidak tahu mengenai. Pergi tahu. Kamu tidak tahu siapa aku. Yang jelas aku tidak akan membiarkan kalian mengganggu warga di sini. Oke. Para centeng-centeng pun menyerang Si Pitung dengan sekuat tenaga. Tetapi Pitung dapat melawan mereka semua dengan mudah. Akhirnya warga pun dikembalikan dan centeng-centeng Babah Liam pun pergi. Setelah itu, nama Pitung semakin dikenal sebagai pahlawan karena menolong para warga dari centeng Babah Liam. Centeng-centeng Babah Liam tidak terima dikalahkan oleh Pitung. Mereka pun mengadu perbuatan Pitung kepada Babah Liam. Babah Liam marah karena dianggap merendahkan Babah Liam dan centeng-centengnya. Babah Liam pun meminta para centengnya untuk membalaskan dendamnya kepada Si Pitung. Centeng-centeng Babah Liam pun berusaha terus untuk mencari Si Pitung dan sesuai permintaan Babah Liam, suatu hari Pak Piun meminta Pitung untuk menjual kambing-kambing mereka ke pasar agar mendapatkan uang untuk kebutuhan mereka. Tetapi di tengah jalan Pitung bertemu dengan centeng-centeng Babah Liam. Centeng Babah Liam pun mau mencuri uang hasil penjualan kambingnya.
Centeng Babalia menjadi sangat marah. Mereka pun kembali menyerang si Pitung. Namun si Pitung tetap menang melawan Centeng Babalia. Sejak saat itu warga menjadi lebih aman karena bantuan si Pitung. Tidak ada lagi yang berani mengganggu mereka. Tetapi berita ini pun akhirnya terdengar kepada tuan-tuan tanah yang suka mengambil keuntungan dari warga, termasuk kepada Scott Hen. Scott Hen adalah penguasa para penjajah. Dia memerintahkan polisi dan petugas keamanan untuk menangkap si Pitung. Si Pitung sudah sangat berani memperkosa kita. Umumkan ke seluruh negeri, barang siapa yang melihat dan bertemu si Pitung akan diberi hadiah yang besar. Hal ini membuat si Pitung akhirnya berpindah-pindah tempat agar anak buah Scott Hen tidak dapat menangkap si Pitung. Namun, Scott Hen dengan liciknya menangkap ayah Pitung dan Haji Naipin sebagai umpan agar si Pitung mau datang. Sepertinya si Pitung baru kabur dari kita. Tangkap ayah ibu si Pitung serta Haji Naipin. Katakan, jika si Pitung tidak datang, akan kita buat mereka celaka. Baik, Tuan. Kami akan menangkap Pak Piu di sebelah dan Haji Naipin. Cepat lakukan. Aku tidak menunggu lama. Si Pitung harus ada di hadapanku. Segera. Baik, Tuan. Para anak buah Scott Hen pun menangkap ayah, ibu Pitung bersama dengan Haji Naipin. Setelah mengetahui bahwa keluarga dan gurunya ditangkap polisi, si Pitung pun datang menyerahkan diri kepada Scott Hen. Akhirnya kau datang juga, Pitung. Sudahlah, menyerah saja. Perjanjian akan tidak mengumpulkan kami lagi. Dan kau akan kubebaskan. Tidak, aku tidak akan berhenti untuk menolong warga di sini. Dari pengecut seperti kalian, karena kamu hanya mengandalkan anak buah, kamu tidak punya keberanian. Mendengar hal itu, Scott Hen menjadi sangat marah. Ia merasa si Pitung menghina dan merendahkan dirinya. Akhirnya, dengan penuh kemarahan, Scott Hen menyuruh anak buahnya untuk menembak si Pitung. Tembak dia! Anak buah Scott Hen pun menembak si Pitung dan akhirnya si Pitung pun meninggal dunia. Para keluarganya pun menangis bersedih melihat kematian si Pitung. Banyak rakyat yang turut mengiringi pemakamannya dan mendoakannya. Mereka akan selalu mengingat jasa si Pitung, si pembela dan pelindung mereka. Beberapa bulan kemudian, Scott Hen pun ditangkap dan dipecat dari jabatannya karena ia telah menembak orang yang tidak melawan ketika ditangkap. Si Pitung gugur sebagai pahlawan dan dikenang oleh masyarakat. Oke, kita kasih trik lab. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelompok si Pitung. Oke, stop. Nah, sekarang silahkan Kapten pimpin. Oke, good ya. Berarti amanat yang kita ambil dari cerita si Pitung ini, kita harus menjadi orang yang pemberani, yang membela hak warga, dan juga kita harus berani memperjuangkan kebenaran. Oke.